Yuk, panen. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel, Mojokerto. Nah, sobat semuanya, saya harap panjenengan tidak bosan ketemu saya setiap hari, sobat. Karena apa? Karena saya pun juga tidak bosan untuk menghadirkan video-video yang insya Allah akan bermanfaat bagi panjenengan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Sobat semuanya, ini di sini saya berada di ruangan pusaka saya. Jadi ini adalah tempat saya menyimpan beberapa pusaka saya. Nah, ini kalau kalian panjenengan melihat di sini, ini adalah di etalase yang biasa saya pakai untuk menyimpan pusaka saya. Karena apa? Karena di sini saya saya merasa pusaka saya lebih aman daripada saya menempatkannya di belawong ataupun di jagrak. Yang mana kalau saya menempatkannya di tempat-tempat tersebut, sobat semuanya, maka kemungkinan besar gitu berdebunya itu akan cepat gitu loh. Akan cepat berdebu, akan cepat kotor. Itulah kenapa saya selalu meletakkannya di dalam etalase. Kalau panjenengan lihat seperti ini, nah, dan ini pun juga kalau panjenengan lihat, ini adalah hasil dari warangan kemarin. Jadi kemarin itu saya mewarangkan ke tukang saya. Jadi sebagian sudah ada yang jadi, dan sebagian lagi, sobat, ini masih ada di tukang warang saya. Berada di tukang warang saya. Nah, masih digarap. Kemarin itu beliau memberikan informasi bahwasanya, Mas Tony, kalau untuk di ini warangan cepet-cepet dikirim ya, karena habis ini saya mau mudik katanya. Oke, siap. Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk kembali belajar tentang salah satu dari pusaka yang bisa dikatakan wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para penikmat atau pecinta tosan aji. Nah, khususnya ini bagi para pecinta tosan aji yang bisa dikatakan sebagai atau profilnya sebagai seorang pemimpin, baik di dalam perusahaannya ataupun di dalam instansi ataupun juga pemimpin di dalam dunia kemasyarakatan, dunia masyarakat, atau juga pemimpin di lingkungannya. Itu seperti itu. Nah, seperti apa sih wujud dari dapurnya? Nah, kita akan mereviewnya, kita akan mengulasnya di video ini. Oke, sobat PMC, kita akan melanjutkan lagi sebagai bahan permulaan bahwasanya pusaka yang akan kita review ini nanti adalah sebenarnya gitu adalah pusaka yang sangat familiar sekali di dalam dunia tosan aji, sobat, dan juga ini adalah salah satu dari pusaka primadona sebenarnya. Karena apa? Karena selama saya bergelut atau berkecimpung di dunia tosan aji, pusaka ini atau dapur ini adalah banyak sekali dicari oleh para penggemar tosan aji, sobat. Nah, seperti apa sih kira-kira wujudnya gitu. Jadi gini, saya meskipun mendapati pusaka dengan dapur ini, meskipun banyak, saya selalu menampungnya, sobat. Saya selalu menampungnya. Karena apa? Karena pusaka ini seperti halnya pusaka Jalak Sangu Tumpeng, ini adalah primadona di dalam dunia tosan aji. Nah, kita akan melihatnya ini. Seperti apa sih pusakanya, kata Mas Tony, ini primadona. Nah, kita akan melihatnya ini. Nah, ini, sobat. Inilah pusaka yang akan kita review untuk di video kita kali ini. Kalau panjenengan melihat di sini, untuk di warangkanya, ini memang warangkanya saya kasih warangka baru, sobat. Seperti biasanya bahwasanya jika saya mendapati sebuah pusaka yang bagus tapi warangkanya tidak layak, dalam artian sompel, retak ataupun juga patah dan juga yang lainnya, maka akan saya menggantinya. Akan saya ganti dengan sandangan yang layak, sobat. Pusakanya bagus, sandangannya pun juga harus bagus, seperti itu. Setidaknya meskipun katakanlah tidak bagus, tapi setidaknya itu bersih. Itu seperti itu, sobat. Nah, kebetulan ini kemarin itu saya memiliki warangka baru yang tidak terpakai. Akhirnya saya bikin di pusaka ini, sobat. Nah, coba kita akan melihatnya bersama-sama ini pusakanya. Saya yakin ini panjenengan, wah, ini Mas Tony, ini pusakanya. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini, sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, mungkin di antara sobat semuanya ini langsung menghitung di jumlah looknya. 1, 2, 3 ini. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, benar sekali, ini adalah
dapur Sangkelat. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya ini adalah dapur primadona di dalam dunia tosan aji. Panjenengan kurang lengkap rasanya menjadi seorang penggemar tosan aji tapi belum memiliki pusaka Sangkelat, sobat. Nah, ini. Dan istimewanya, sobat, pusaka ini dia ini termasuk utuh. Dan pamornya. Nah, kalau di sini jadi gini. Kalau saya itu suka sekali dengan pamor ngebior, tapi sobat, ada beberapa dari penggemar tosan aji itu beliau tidak begitu suka dengan pamor ngebior, tapi pamor-pamor yang ngedop seperti ini beliau sangat suka. Nah, ini adalah salah satu dari pamornya, ini tidak begitu mubiar. Jadi apa ya? Bisa dikatakan ya ngedop itu tadi loh, sobat. Nah, ini untuk di pamornya sendiri adalah pamor Wasutah. Kalau menurut saya ini pamornya pamor Wasutah. Dan panjenengan lihat di sini, sobat. Untuk dibilah pusakanya sendiri, ini yang saya katakan tadi bahwasanya ini termasuk dari pusaka yang utuh. Dan kalau kita lihat bersama seperti ini, sobat, maka kesan merbawani, gagah, kesan luwes, enak banget gitu loh. Dalam looknya pun juga enak, di dalam pasikutannya, pusakanya ini pun juga terlihat sangat serasi sekali, sangat luar biasa sekali. Nah, seperti ini adalah dapur Sangkelat dengan pamornya pamor Wasutah. Nah, memang kebanyakan dari dapur Sangkelat itu banyak yang memakai pamor Sangkelat, pamor Wasutah atau juga pamor Ngulit Semongko. Meskipun ada beberapa dari Sangkelat itu memakai pamor-pamor mewah seperti pamor Belarak Sineret dan juga yang lainnya itu. Nah, ini pusakanya bagus, terbilang utuh, dan sandangannya pun juga ini bagus, sobat. Coba akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat keindahan dari wujud pusakanya seperti apa. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Kita akan melanjutkan untuk mengulas dari salah satu dapur pusaka yang dia cukup fenomenal atau cukup terkenal dulu di zaman Majapahit, sobat. Nah, itu adalah dapurnya dapur Sangkelat. Jadi di dalam ceritanya, dapur yang sangat terkenal di era Majapahit adalah dapur Sapu Inten, dapur Nogososro, dan salah satunya juga dapur Sangkelat ini, sobat. Nah, ini adalah kalau di dalam ceritanya di kerajaan Majapahit dulu, salah satu dari pusakanya raja adalah dapur Sangkelat ini, sobat. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama keindahan dari pusakanya. Nah, coba panjenengan amati ini, sobat. Nah, ini seperti ini. Ini untuk diricikannya yang paling yang paling khas, menjadi ciri khas. Karena apa? Karena memang yang kita ketahui bahwasanya dapur Sangkelat itu, sobat, itu hampir sama dengan dapur Parung Sari. Sama-sama look 13-nya sama-sama juga memakai sogokan seperti ini, ada kembang kacang seperti ini. Yang membedakan hanyalah lambe gajahnya, sobat. Nah, kalau lambe gajahnya Sangkelat itu cuma satu. Nah, seperti ini. Kalau di Parung Sari itu ada dua. Nah, coba kita amati bersama-sama ini, sobat, tentang keindahan dari pusakanya. Nah, kalau panjenengan melihat di sini ada sedikit-sedikit korosi seperti ini sangatlah wajar, sobat, bagi pusaka sepuh. Nah, tapi menurut pengetahuan saya yang seperti ini sudah masuk di pusaka-pusaka termasuk utuh, sobat. Nah, ini sangat luar biasa sekali ini pusakanya. Dan kalau panjenengan melihat di sini motif dari pamornya, sobat, dia sangat lembut sekali, kecil-kecil seperti ini, sobat. Nah, ada yang bilang bahwasanya pamor yang kecil-kecil seperti ini dalam teknik pembuatannya itu konon katanya lebih sulit daripada yang motifnya itu besar-besar untuk di pamornya. Nah, konon katanya ada yang bilang seperti itu, sobat. Nah, keris Sangkelat ini di dalam ceritanya ini pertama kali ini dibabar oleh Empu Supomandrangi dan diberikan kepada Prabu Brawijaya, yang tujuannya ini agar raja mengerti kondisi rakyat karena kondisi kerajaan waktu itu yang sedang tidak stabil. Nah, itu seperti itu. Keris Sangkelat ini diciptakan dengan tuah kewibawaan dan karisma yang besar. Nah,
Ini karisma atau kewibawaan yang besar ini cocok sekali nih dimiliki oleh para pemimpin atau apa ya, bisa dikatakan juga para yang menjabat suatu pangkat tertentu. Nah, seperti itu di dalam sebuah wilayah. Nah, keris sangklat ini diciptakan dengan tuah kewibawaan dan karisma yang besar, maka tak heran jika keris ini sangat populer di kalangan para pecinta tosan aji dan banyak dicari para pemimpin dan para pejabat tinggi sebagai sarana piandel untuk menambah wibawa dan karisma agar dihormati dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti itu sobat. Jadi memang benar bahwasanya tuah dari dapur sangklat ini adalah untuk hal-hal kepemimpinan. Karena apa? Karena bersifat untuk kewibawaan dan karisma yang besar. Nah, seperti itu. Dan kalau untuk di pamornya sobat, ini adalah pamor waswuta. Jadi pamor waswuta itu berkisar pada hal-hal kerejekian seperti halnya waswutah. Was itu adalah beras dalam bahasa Jawa, dan wutah adalah berarti tumpah. Itu melambangkan kehidupannya yang berlebihan dalam harta benda. Gemah ripah loh jinawi, jadi hidupnya itu tidak kekurangan harta benda. Itu seperti itu sobat. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini, mungkin untuk di pemesan pertama dari keris dapur sangklat ini, mungkin dulu adalah seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan, jadi seorang pemimpin atau orang yang ingin mencalonkan menjadi seorang pemimpin. Dan di samping itu beliau ingin bahwasanya keluarganya atau pribadinya menjadi seseorang yang murah rezeki, murah sandang, murah pangan, jadi berlebih harta bendanya. Itu seperti itu sobat. Jadi bisa dikatakan harapan atau cita-cita dari pemilik pusaka pertama ini dulu ini sangatlah luhur. Pertama adalah beliau ingin menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya. Yang kedua adalah beliau ingin harta bendanya itu berlebih di dalam kehidupannya. Itu seperti itu sobat. Nah, sekali lagi coba panjenengan amati. Ini adalah pusaka dapur sangklat. Nah, pusakanya sangat bagus, dan lekukannya pun atau looknya pun juga sangat luas dan serasi dengan pusakanya sobat. Nah, seperti ini. Dan untuk diwarangkannya sendiri, saya selalu menghargai dari pusaka-pusaka saya, meskipun katakanlah warangkannya tidak baru, tapi setidaknya pusakanya bersih. Meskipun tidak bagus, setidaknya pusaka warangkanya harus bersih sobat. Nah, kebetulan ini adalah warangkanya warangka baru. Dan untuk di kayunya sendiri, ini adalah kayu telesium nginden sobat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi, sebagai sebuah koleksi atau ageman pribadi sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama, kita sudah mengulas bersama-sama tentang salah satu dari dapur koleksi Galeri Bumi Majapahit. Di sini adalah dapur sangklat, yang mana dapur ini koran di dalam tuanya adalah sangat cocok sekali dipakai oleh para pemimpin. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Saya selalu tidak bosan untuk mengajak panjenengan semuanya untuk mengenal, mencintai, merawat dan melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.